Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Wafillah, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan sesi kedua. Kita sudah sampai poin kedua, yaitu berita tentang terbitnya hilal. Ya, tetap beliau yaitu Rasulullah SAW terima sekalipun dari satu orang dengan catatan orang tersebut bisa dipercaya, yaitu thiqah, adil. Ini menunjukkan bahwa kabar ahad bisa diterima. Syekh mengutip di sini, ya, Syekh Musa Al-Nasr membawa berita ahad bisa diterima. Ya, ada satu kelompok yang tidak menerima berita ahad, hadis ahad, ya, untuk akidah katanya. Hadis ahad tidak bisa diterima. Ini tidak benar. Ya, begitu. Memang ada kriteria dalam menerima dan tidak. Jadi yang benar adalah walaupun hadis ahad atau berita dari satu orang, ya, tapi orang itu bisa dipercaya, maka diterima jadi hukum atau jadi penentu kapan saum. Syaratnya diterima oleh pemerintah. Kalau pemerintah menetapkan tiap daerah satu orang, ya silahkan. Atau lebih dari itu ya boleh. Ya, begitu. Jadi kalau saum ditentukan oleh pemerintah pusat. Ya, begitu. Sesuai dengan matla, tempat keluarnya bulan. Nah, itu yang ahli lah yang mempelajari ini, ya. Kita orang awam hanya ikut ketentuan. Yang jelas ru'yah, bukan hisab. Alhamdulillah pemerintah kita sudah menetapkan ru'yatul hilal. Ya, begitu. Kenapa berita ahad diterima? Yaitu sesuai. Ya, asal diperiksa. Ini ada kelompok yang menolak hadis ahad katanya. Gitu. Kita tidak akan berpanjang di situ. Kita masuk pada yang ketiga, poin. Syekh menyatakan Rasulullah SAW melarang umatnya mengawali Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari sebelumnya, kecuali puasa yang sudah terbiasa dilakukan oleh seorang. Oleh karena itu beliau SAW melarang umatnya berpuasa pada hari syak, yaitu hari yang masih diragukan apakah sudah tanggal 1 Ramadan ataukah masih tanggal 30 Sya'ban. Yang paling aman adalah mendekati Ramadan tidak ada puasa sunnah. Ya, apalagi yang tidak biasa puasa, tidak boleh. Ya, saya pernah punya teman, selalu sebelum Ramadan orang lagi melihat hilal dia udah puasa 1 hari. Ini nggak boleh, ini haram. Yaumus syak namanya, hari meragukan apakah sudah masuk 1 Ramadan atau belum. Ini tidak boleh berpuasa. Ya, ini berdasarkan hadis, yaitu la taqaddamu ramadhana bisaumi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Janganlah kalian berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali seorang yang punya kebiasaan puasa, maka bolehlah ia berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari 1914, Muslim 1082. Maksudnya apa? Kalau orang ini biasa puasa Senin Kamis, terus datang hari Kamis, pada hari itu lagi ditentukan ini sudah masuk, itu boleh. Atau orang biasa puasa Daud, ya, puasa Daud sehari puasa sehari tidak, puasa sehari puasa sehari tidak. Pas datang dia puasa, masyarakat atau pemerintah sedang menetapkan, itu boleh. Tapi ujuk-ujuk sepanjang tahun nggak puasa, pas hari itu puasa nggak boleh. Ya, tidak boleh itu. Ini yang kena hadisnya itu. Ya, larangan. La taqaddamu. Ya, jangan kamu memulai mendahului puasa yaum atau yaumain. 1 hari atau 2 hari. Ya, begitu. Ini penting.
Keempat, jika telah yakin masuk Ramadan, ya pemerintah telah menetapkan, orang beriman sepakat, seluruhnya sepakat, maka Rasulullah SAW berniat untuk melakukan puasa saat malam sebelum terbit fajar, dan beliau SAW menyuruh umatnya untuk melakukan hal yang sama. Hukum ini hanya berlaku untuk puasa wajib, tidak untuk puasa sunnah. Ingat, Ramadan puasa wajib, qada puasa wajib, wajib niat sebelum fajar, ya, malamnya, ya. Karena apa? Karena ada perintah, man lam yaji' asyama qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak niat untuk melakukan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hati-hati, ya. Begitu ba'da buka, sholat maghrib, sholat isya, niatkan, ya, begitu. Ini hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Baihaqi dan lain-lain, ya. Malam yuji'id siyam qabla al-fajar, ingat, qabla al-fajar fala siyamalah. Orang sahabat tidak menetapkan niat sebelum fajar, tidak ada puasa baginya, karena ini puasa wajib. Ya, beda dengan puasa sunnah. Dalam hadis yang lain kita tidak bahas, yaitu Rasulullah datang nanya, ya, istriku ada makanan enggak? Enggak ada. Baik, saya puasa kalau gitu. Ya, begitu mudahnya Rasulullah kepada istri-istrinya, ya. Tidak marah, ya, enggak harus, ya, kalau mungkin kalau sekarang sih, ya, istriku ada makanan enggak? Ya udah beli ya, warteg atau Padang, selesai. Ya, emang niatnya nggak puasa nih kan, bapak-bapak. Kalau nggak ada duit mungkin, wah, mau beli nggak ada juga, ya udah puasa saya, boleh kan? Nggak selalu ada uang kan? Walaupun ke warteg kalau nggak ada uang nggak bisa, nah, puasa lah. Ya, jangan memberatkan istri, begitu. Mungkin dia lagi sakit, ya, begitu. Man lam yubayyitis siyam minal laili fala siyamalah. Dalam hadis lain, barang siapa tidak niat untuk melakukan puasa pada malam harinya, maka tidak ada puasa baginya. Ya, ini hadis riwayat An-Nasa'i. Ya. Dan dijelaskan di sini, syarah dijelaskan, niat itu tempatnya di dalam hati, dan melafadzkan adalah bid'ah yang sesat. Walaupun manusia menganggapnya sebagai suatu perbuatan baik. Kewajiban niat semenjak malam harinya ini harus, ya, hanya khusus untuk puasa wajib, ya, telah kita jelaskan. Jadi, ya, niat bid'ah, niat puasa sesuai dengan hadis, ya, Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat, itu fil qalbi. Karena kalau niat letaknya di lisan, seorang bisa, saya niat puasa besok, keras-keras, ya, depan speaker. Besoknya dia nggak puasa, besok ngerokok, bisa, ya. Makanya niat di hati, yang tahu dia sama Allah. Begitu terjaganya puasa ini, dan sholat juga begitu, ya, gitu. Itu masalah niat. Pastikan malam atau sebelum fajar. Tapi kalau orang udah bangun sahur, ya, udah siapkan, udah bilang sama istrinya, besok saya mau puasa, ya sudah, itu puasa, udah, itu niat itu. Dia bangun sahur lagi, ya. Kalaupun dia nggak kebangun, mungkin lelah, istrinya lelah, sudah masuk niat. Ya, sahurnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan agar membedakan kita dengan para ahli kitab atau orang sebelumnya, yaitu sahur. Kalau niat tuh wajib. Tanpa niat tidak ada puasa. Makanya diperhatikan itu. Tidak juga boleh berlebih-lebihan dalam wajib ini. Saking wajibnya, ya, ada istilah yang itu, ada pertanyaan, ya Syekh, di Lajnah Daimah, ya Syekh, bagaimana kami melafazkan niat setiap ba'da tarawih, nawaitu shauma ghadin an adai fardhu sahri ramadhana lillahi ta'ala, hadis sana lillahi ta'ala, lillahi wajhillah, dan lain-lain. Maka Lajnah Daimah menyatakan ini tidak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. Hal ini kalau terus bid'ah, ya. Satu, niat bukan dengan bahasa Arab. Kasihan orang yang nggak bisa bahasa Arab. Niat bahasa hati. Kalau kita orang Sunda, ya Sunda. Mungkin hatinya Sunda, nggak tahu kalau hatinya Jerman.
Orang Sunda artinya Jerman, orang Jawa artinya Amerika, nggak tahu juga. Ya itu bahasa hati itu kan jelas. Bahasa hati itu bahasa hati, bukan bahasa siapa-siapa. Bukan bahasa Arab juga, jangan paksakan. Sudah nggak bisa bahasa Arab, dipaksakan tuh artinya apa, Pak Imam? Saya Imam juga, saya juga nggak tahu itu. Dari kecil saya belajar itu, selesai. Ya, nawaitu sauma ghadin an adai fadusari ramadana hadhi sanati lillahi ta'ala. Ditanya imamnya, artinya apa? Wallahu alam. Repot, niat sudah dalam hati, ya nggak perlu. Oh, lupa. Maksud sekarang nggak tadi? Maksud. Oh. Begitu ya. Jadi ini bukan masalah mazhab ini, tidak, ya. Begitu. Lalu saya masuk kepada yang kelima, masalah penetapan waktu. Beliau Rasulullah SAW tidak memulai puasa sampai benar-benar terlihat fajar shadiq dengan jelas. Ini dalam rangka merealisasikan firman Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajar. Ya, dan makan serta minumlah sehingga terang bagimu benang putih, ya, dan benang hitam, yaitu fajar. Ya, Al-Baqarah ayat 187. Jadi hatta inilah sempurnanya agama Islam. Ya, ada apa? Islam itu kafah, kamil, sempurna. Ya, yang detail, yang rinci dijelaskan oleh Allah, ya, pencipta langit dan bumi, mengurus bagaimana berpuasa. Ya, alam semesta ini punya Allah, tapi Allah telah mengatur hal-hal yang kecil-kecil, hal yang di dalam hati, ya, hal seperti ini, ya. Beliau SAW telah menjelaskan kepada umatnya bahwa fajar itu ada dua macam, fajar shadiq dan kadzib. Fajar kadzib tidak menghalangi seorang untuk makan. Kalau fajar kadzib masih makan boleh, ya, minum, makan dan lain-lain, menggauli istri dan lain-lain. Tapi kalau fajar shadiq tidak boleh lagi, ya, gitu. Jadi hati-hati. Penjelasan ini panjang, ya. Ibnu Faris rahimahullah berkata, fajar adalah terbelahnya kegelapan malam oleh datangnya subuh atau awal siang. Ya, fajar adalah cahaya subuh, yaitu sinar merahnya matahari di kegelapan malam. Dan fajar itu ada dua macam. Pertama, fajar mustahil atau menjulang ke atas. Ya, ini fajar kadzib, yang biasa disebut zanab as-sirhan, ekor serigala. Sedang fajar yang kedua adalah fajar mustatir, menyebar. Dialah fajar shadiq yang menyebar dari ufuk, ya, begitu. Yang dengan haramnya makan, minum dan lain-lain. Jadi yang seperti itu ada yang seperti kayak vertikal, kayak ekor. Nah, itu masih kadzib tuh. Kalau kadzib masih boleh makan, tapi kalau sudah merata ke ufuk, nah itu udah nggak boleh. Itu udah terang itu. Artinya azan kedua. Kalau susah, ya dia ada penjelasan bagus, karena banyak polusi dan lain-lain, makin susah orang melihat itu. Ya, dijelaskan oleh seorang ustadz, maka ditetapkanlah tanggal jam, waktu-waktu itu oleh pemerintah. Lalu ada kritis, wah ini pemerintah terlalu cepat. Ya itu didiskusikan, dikasih masukan, jangan bikin sendiri, kacau nanti. Wah kamu saumnya nggak sah, kamu sudah nggak boleh seperti itu. Jangan bikin kekacauan di masyarakat. Ya, dulu ada tulisan-tulisan yang menjadikan kacau begitu. Tapi kalau antum yakin bahwa apa yang ada, tanggalan yang ada memang tidak tepat, antum amalkan semampu antum. Ya, azannya sama masyarakat, nanti antum mundurkan sedikit boleh. Ya, tapi jangan menyebarkan isu yang akan menggoncangkan. Di Saudi pernah terjadi dan diselidiki oleh ulama, oleh Syekh bin Baz. Coba dicek itu, ada komplain kata kita kecepatan dan lain-lain. Ternyata enggak.
ternyata sudah benar. Dan ada lagi dicek oleh Syekh Al-Syekh, ternyata benar. Nggak tahu di sini. Dan ini urusan ulama. Jangan semua berfatwa. Ya, kasihan masyarakat. Kalau kita tidak tahu, udah serahkan. Sudah ikuti tanggalan yang paling resmi yang mana. Begitu, ya. Ya. Kalau berdasarkan hadis, Bilal biasa mengumandangkan azan di malam hari, maka makan dan minumlah sampai kalian mendengar azan Ibnu Ummi Maktum. Kalau dulu makanya jalankan sunnah jadi mudah, karena kita nggak jalankan sunnah, azan langsung aja yang kedua, yaitu azannya Ummi Maktum. Ya, coba laksanakan azan kedua. Oh, ini azannya Bilal. Ya, inna bilalan yuadzanu yuadzinu bilaili faqulu washrabu hatta yuazina Ibnu Ummi Maktum. Ya, Bilal biasa mengumandangkan azan di malam hari, yaitu bangunin orang tahajud sebelum Ramadan. Ini sudah hari-hari, makanya alhamdulillah ada masjid yang mengazankan 2 azan. Kalau bisa di sini terapkan bagus, ya, tapi ya terserah ketua DKM-nya. Ya, musyawarah dengan masyarakat, ya, disosialisasikan dulu. Ibu-ibu, bapak-bapak, nanti ada azan pertama yaitu fulan, azan kedua fulan. Kalau dengar azan pertama, jangan, ya, yang mau bangun silahkan tahajud, jangan langsung salat subuh, jangan langsung ke masjid, nanti cuma berdua sama muazin. Ya, begitu. Nanti tanya yang lain mana ya, antum salah, ini belum subuh, ya kan? Tapi diumumkan, DKM-nya diumumkan. Ya. Di sosialis, ini sunnah. Oh, ini bangunin sahur. Ya, ibu-ibu dengar azan pertama, ini sahur, ini bukan teriak-teriak pakai beduk, pakai kaleng dipukulin. Ini enggak ada sunnahnya. Sunnah ini, jalankan sunnah. Allahu Akbar kan indah. Ibu-ibu dengar juga nyaman. Oh, fulan azan. Siapa tuh? Oh, fulan si A. Berarti kita lagi masak nih. Begitu, masak dah. Tetapkan jam berapa. Itu masih malam, boleh makan, boleh minum dan lain-lain. Tapi azan kedua yaitu Abdullah Ummi Maktum tidak boleh lagi. Stop itu. Makan dan lain-lain, ya. Hadis Bukhari, ya, 623. Jadi semua sebetulnya ada dalilnya. Ya. Jika masalah ini, ya, masalah fajar, ya. Jadi yang sudah membentang di ufuk itu fajar shadiq, artinya sudah fajar ini. Ya, begitu. Kan ini nggak selalu kelihatan. Kalau mendung gimana? Makanya pemerintah dengan bijaksana menetapkan waktu-waktu. Kalau pemerintah salah, ya sudah, kita doakan biar kasih, nanti ulama akan menasihati mereka. Mereka bertanggung jawab dunia akhirat, begitu. Jangan dibikin chaos, berantakan nanti. Itu kelima. Keenam, menyegerakan berbuka. Jika ada pertanyaan silakan Pak Amri atau yang lain. Belum ada, ya. Ini biasa selalu dibahas dalam berpuasa. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalul ummati bi khairi ma ajjalul fitr." Ya, Syekh mengutip hadis ini. Umatku senantiasa baik selama mereka menyegerakan berbuka. Dari tadi jarang mengutip hadis, yang ini beliau mengutip hadis. Dijelaskan, Syekh Abdul Razak telah meriwayatkan dalam Musannaf dengan sanad yang disahihkan oleh Al-Hafiz dan lain-lain. Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra'an nas iftaran wabta'ahum sahuran. Para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bersegera dalam berbuka dan paling akhir dalam sahur. Ingat, ya, ini adalah suatu ajaran Nabi.
Kalau kita ingin puasa, ingin melihat Nabi berpuasa dan sahabat berpuasa seperti ini. Makanya ada takjil, ain ya. Itu bukan bentuk makanan, bukan kolak itu. Takjil artinya menyegerakan buka dengan apa aja. Ya, air begitu. Kita salah kaprah, ini makanan takjil. Makannya sahur. Sisa takjil. Takjil bukan jenis makanan, bukan nama merek, itu takjil mensegerakan. Ya, begitu. Nih, la yazullun nasu bi khairin ma ajjalu ya. Ajjalul fitr. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Kalau tadi ucapan para sahabat Muhammad itu artinya qaul dari Ammar bin Maimun al-Audi. Ya, begitu. Dan ini hadis dari Bukhari dan Muslim. Ya, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr. Dan ini ada pembahasan bagus ya dari Syekh Halabi Ali Hasan Halabi dan Salim Aid Al-Hilali menyegerakan berbuka adalah sunnah Rasulullah SAW. Jika umat Islam menyegerakan berbuka berarti mereka tetap di atas sunnah Rasulullah SAW dan manhaj salafus saleh. Dengan izin Allah mereka tidak akan tersesat selama berpegang ya dengan Rasul mereka dan menolak semua yang merubah sunnah. Dari satu hadis saja itu dapat jaminan selamanya. Ya, seseorang itu melaksanakan bukanya cepat, dia akan selalu pada kebaikan dalam keadaan sunnah. Jadi walaupun satu yang kita fahami kita amalkan, ya begitu. La yazalu ummati ala sunnati malam tantazir bitfitriha nujum. Umatku akan senantiasa dalam sunnahku selama mereka tidak menunggu bintang ketika berbuka puasa. Ini ada hadis riwayatnya enggak tercatat di sini mas saya. Oh, hadis riwayat Ibnu Hibban dengan sanad sahih. Ya. Dan ini yang menyelisih Syiah Rafidah. Ya. Syiah Rafidah telah mencocoki Yahudi dan Nasrani dalam mengakhirkan buka hingga terbitnya bintang. Ya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari kesesatan. Satu sunnah mempunyai konsekuensi. Si kita lecehkan sunnah, tidak mempercepat takjil, tidak mentakjil berbuka, bisa menyelisihi sunnah Nabi bahkan mengikuti Yahudi. Ya, begitu. Hati-hati. Yahudi dan Nasrani dan Syiah kalau ada orang bukanya dia, ini tanda-tanda orang Syiah ini. Dia kalau buka dia maghrib dia sholat, zikir, nggak mau buka. Ini tanda-tanda walaupun dia sholatnya mah kita, tapi kalau sudah begitu terus, kalau sekali-sekali dia lupa atau apa silahkan, nggak apa-apa. Atau nggak ada apa-apa pun minum air wudhu aja nggak apa-apa, batal. Yang penting batal. Ya baik minum air seteguk, kurma. Ya tapi kalau sengaja dia bisa kena kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani, gitu. Hadis tadi riwayat Ibnu Hibban. Ya, catatan kaki menjelaskan Syekh Ali Hasan dan Syekh Salim Aid Al-Hilali menjelaskan ini adalah pengikut-pengikut Syiah. Gitu. Makanya hati-hati. Ya, segala ayat, segala perintah Allah melalui sunnah Rasulullah itu ada konsekuensinya. Ya, kita orang awam mungkin ini apa ya sekedar selera-selera saya belum lapar, kapan aja. Masalah antum kuat, ya masih kuat sampai besok pagi, nggak boleh buka, karena ajaran Islam begitu. Sami'na wa ta'ana, aku dengar, kami dengar dan kami taat. Buka, walaupun satu kurma, ya begitu. Tapi jarang sih kalau dibuka ada yang nolak, jarang kan. Biasanya belum buka aja pengen buka, ya. Sudah mungkin di tangan, ya. Tapi kalau memang ingin buka, kalau sekedar panggilan fisik itu beda
Dia pengen buka cepat karena haus banget. Beda dengan saya mau buka cepat karena melaksanakan sunnah. Beda. Kalau haus banget kadang-kadang kan nggak haus. Ya santai dia, nggak terlalu haus hari ini. Saya bisa aja bukanya, nggak boleh begitu. Ini puasa, ya, puasa ini aturannya ada. Dan tadi menyegerakan buka berarti menyelisih Yahudi dan Nasrani. Tatkala manusia senantiasa berada di atas kebaikan, dikarenakan mengikuti manhaj Rasul, mereka melihara sunnahnya. Karena sungguhnya Islam senantiasa tetap tampak dan menang, tidak akan memudaratkan orang yang menyelisihinya. Ketika itu umat Islam akan menjadi singa pemberani dan lain-lain. Ini penjelasan dari syarah Syekh Aid Al-Hilali dan lain-lain. Panjang sekali. Kita lewatkan saja. Yang jelas amalannya adalah segeralah berbuka, jangan menunda-nunda. Ya, dan itu ada konsekuensi manhaj, bahkan akidah, yaitu kita menyelisih kaum muslim, kita menyelisih Rasulullah dan berdekat-dekatan dan kebiasaan dengan Yahudi dan Nasrani dan Syiah Rafidah. Begitu. Ketujuh, batas sahur. Ya kan? Tadi keenam kan? Keenam menjalankan buka. Ketujuh, batas sahur. Batas sahur. Jarak antara sahur Rasulullah SAW dan iqamah, maksudnya mendirikan salat, seukuran bacaan 50 ayat. Ini ada hadisnya, ya. An Anas bin Malik radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit radhiyallahu an, ya, tasahhara falamma farag min suhurihima qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila salati fasalla. Qulna an-nas kam kana baina faragihima min suhurihima wa dukhulihima fis salah qala ka qadari ma yaqra'u rajulu 50 ayah. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu pernah makan sahur. Ketika keduanya selesai dari makan sahur, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk salat. Lalu beliau mengerjakan salat. Kami bertanya pada Anas tentang berapa lama antara selesainya makan sahur mereka berdua dan waktu melaksanakan salat subuh. Anas menjawab, yaitu sekitar seorang membaca 50 ayat Quran. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis Bukhari 1134, mungkin beda nomornya. Muslim 1097. Jadi jelas ya, ada dalilnya. Ya. Jadi begitu selesai 50 ayat langsung salat. Azan, maksudnya iqamah itu berdiri untuk salat. Azan maksudnya. Azannya siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Azan yang kedua. Ya, salat. Selama 50 ayat boleh makan, boleh minum dan lain-lain. Ya. Tidak ada istilah imsak. Imsak itu artinya berhenti. Puasa itu punya arti imsak. Tidak boleh mendahului berpuasa 10 menit sebelumnya waktu fajar. Tidak boleh, harus ada dalil. Ya, begitu. Dan ini hadis-hadisnya jelas. Jadi selama 50 ayat boleh minum sampai ya boleh lain-lain. Ya dikira-kira aja amalan apa yang akan stop pada saat azan. Ya. Gitu. Mungkin seorang akan terlambat, mungkin sekali-sekali atau banyak kali ya, karena mungkin capek, lelah, pulang kerja, sahurnya terlambat. Begitu bangun lihat timetable atau dengerin masjid ya belum azan ya, atau lihat jam lah, lihat waktu lah, belum azan, makan semampunya, kurma yang mengenyangkannya dan minum, tutup dengan minum. Begitu minum azan ya, nanti ada dua pendapat. Ada yang habiskan selesai, ada yang stop benar komplit ya. Yang kita pilih habiskan apa yang ada di tangan, karena mengakhirkan puasa dengan misalkan makan sambal habis itu nggak boleh minum, bayangkan
Ya, seharian antum kita ini pedesan, ya bisa batal puasanya. Yang kedelapan, Rasulullah SAW ya memiliki akhlak yang sangat mulia. Jika ada pertanyaan silakan, di bapak-bapak juga silakan. Jika ada hal yang bertanya, ya, silakan. Antum silakan. Oh. Bagaimana Ramadannya umat sebelum Rasulullah? Ya. Umat sebelum Rasulullah Ramadannya bagaimana? Oh, Ramadannya. Oh, puasanya maksudnya. Ya. Dan Ramadan mereka itu apakah puasa full 1 bulan atau bagaimana? Ya, kemarin kita sudah singgung sebagian ya, bahwa kaum sebelum Nabi Muhammad SAW dijelaskan ada yang 40 hari berpuasa, ada yang wisol tuh terus saya puasa. Ya, waktu penjelasan pekan lalu kita bahas itu. Ada yang berpuasa 40 hari, Nasrani dan Yahudi berpuasa 40 hari. Ya, begitu. Tapi dimodif sekarang. Kalau Kristen sekarang puasanya, misalkan saya puasa tidak makan daging, udah nggak makan daging aja, makan yang lain, combro, misro makan, ya daging aja. Saya nggak makan beef stick misalkan, ya yang mahal-mahal, nanti uangnya dikirim ke gereja itu. Ya. Tapi kalau dulu puasa mereka begitu, 40 hari, ada yang 25 hari, ya kita bahas kemarin itu puasa para kaum sebelumnya. Dan sebelum Ramadan turun yang wajib adalah puasa Asyura, 1 hari saja. Itu wajib. Setelah datang Ramadan, setelah datang syariat baru, syariatnya Rasul, maka itu jadi sunnah muakkadah. Yang wajib adalah Ramadan. Karena itu puasa yang sama dengan diselamatkannya Musa alaihissalam ya, waktu dikejar Firaun. Maka itu orang Yahudi berpuasa juga, kita berpuasa waktu itu wajib. Setelah itu diganti ya. Tapi Yahudi diberitakan, tapi kaifiahnya tidak ada penjelasan dari dalil-dalil. Tapi ada berita-berita menjelaskan kadang 40 hari mereka. Yahudi 40 hari, Kristen ngikut Yahudi 40 hari puasa. Ya, tapi mereka modif-modif sendiri sampai tinggal ya gitu. Kalau Yahudi saya nggak tahu. Kalau Kristen ya berita yang saya dapat. Nah, saya tanya orang Kristen juga, ya kami puasa gitu. Misalkan kami tidak makan beras, tapi makan singkong. Jadi beras saja yang nggak dimakan, atau makan daging. Biasanya yang mahal-mahal, ayam, daging. Nanti uangnya dikasih charity, ya donasi, gitu. Ya. Itu Asyura. Sebelum puasa Ramadan ini diwajibkan setelah Rasulullah. Iya. Kutiba alaikumusiyam. Iya. Dan dulu puasanya ikut yang Rasulullah puasa Asyura itu. 1 hari aja. Mereka nggak ada puasa-puasa lain. Gitu. Ya. Jadi Ramadan ya itu pas Rasulullah diwajibkan. Ya mungkin mereka ya kalau berita menyatakan bahwa umatnya Musa alaihissalam 40 hari puasa, kaifiahnya nggak jelas detailnya, tapi ada berita seperti itu. Kristen juga 40 hari gitu. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang lain? Ya. Ya. Niat kan harus di malam harinya Ustaz ya. Ya. Bagaimana dengan orang yang apabila sepanjang malam itu dia kehilangan akal, misalkan tertidur atau sakit dibius gitu misalkan, pokoknya kehilangan akal. Nah, ketika pagi datang mungkin dia sudah sadar, apakah dia masih boleh berpuasa atau gimana Ustaz? Karena dia sudah kehilangan waktu niat. Rafatul qalam ala thalatha. Qalam artinya ketetapan diangkat atas 3 orang, yaitu al-majnun, ya orang an-naim. Kalau ini masuk naim, orang tidur yang enggak bangun sampai dia istaiqadha, sampai dia bangun. Ya orang gila sampai dia sadar, orang tidur sampai dia bangun, orang anak kecil sampai dia balik. Jadi ini termasuk orang yang tidur sampai dia bangun baru ada kewajiban. Langsung niat, langsung puasa, lanjutkan. Kecuali
ada kondisi yang dia tidak boleh puasa. Dia bangun tapi nggak sehat, ya nggak boleh puasa. Dia cari uzur syar'i. Tapi kalau dia bangun seperti sholat, antum ketiduran subuh, bangun jam 8, sholat. Aqim shalah lidzikir, ya. Tegakkan sholat untuk mengingat Allah. Ingatnya pada saat dia jam 8 mungkin kelelahan kerja lembur dan lain-lain atau ada urusan keluarga, bangun jam 8 sholat. Sah sholatnya sah. Ya jam 8 sholat subuh, tapi jangan tiap hari. Ya kan sekali-sekali maksudnya karena capek dan lain-lain. Seorang ibu capek lelah, ya nggak taunya kesiangan semua. Begitu boleh. Jadi setelah dia siuman tidur atau pingsan, dia bangunnya, dia sadarnya ba'da subuh, ya dia langsung niat puasa, saya harus puasa, ya begitu. Dan karena dia tidak sengaja, kecuali sengaja beda. Kalau sengaja dia qadha di hari selanjutnya, puasanya nggak sah karena dia nggak niat. Ya ba'da maghrib, lail itu ba'da maghrib sudah boleh niat. Setelah buka sudah boleh niat. Pasang niat, nggak perlu zahar, sir dalam hati, sudah saya niat berpuasa besok. Ya begitu. Dan setiap malam, hadisnya itu setiap malam, bukan 1 bulan penuh, bukan. Ya boleh niat di awal Ramadan, ya Allah aku niat puasa 1 bulan penuh. Malamnya niat lagi terus dalam hati. Dan jika tadi seperti tadi dianggap naimun, orang yang tidur istaika sampai dia bangun. Dia bangun niat sholat, berarti kan dia sholat juga kesiangan kan? Begitu ya, dia sholat, dia niat puasa, dia sholat dan lain-lain. Insyaallah diterima, insyaallah. Wallahu a'lam. Silakan jika ada yang lain. Tadi sampai berapa? Lihat ke 8 ya. Baru sampai 8 kita. Masih ada waktu, sudah cukup ya? Pak, sudah cukup. Baik, insyaallah pekan depan kita masuk ke 8 yaitu akhlak Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita kali ini. Dan sampai nanti 18 mungkin 3 kali pertemuan sampai Ramadan mungkin kita selesaikan ini. Jika selesai sebelum Ramadan kita tambah dengan doa-doa fi Ramadan, ya begitu. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan juga hendaknya kita amalkan apa yang kita tahu, yang sudah tahu, ilmu yang sudah sampai pada kita wajib kita amalkan dengan syarat ilmu yang benar, ya begitu. Datang dari Quran dan Sunnah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.